Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kak Anis. Selamat siang. Perkenalkan, kami dari mahasiswa PGSD UNES semester 3. Di sini kami akan melakukan interview karena kami mendapatkan penugasan untuk mata kuliah pendidikan seni tari. Sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Afa Imaya. Di sebelah saya ada Kalista Salsabila. Saya Emma Malika. Saya Afifah Nurutani. Saya Salma. Saya Nasya Oktavia Ramadhani. Saya Suryana Rompaidus. Baik, langsung saja di sini kami akan menginterview terkait dengan tari yang terkenal di Sanggar Kak Anes, yaitu Sanggar Ganesha ya. Iya. Itu apa ya Kak paling favorit di Sanggar Ya. Kakak? Paling favorit itu di sanggar saya itu ada tari Semarang Hebat, ya. Jadi untuk sekedar informasi saja, Sanggar Ganesha ini berdiri di Klaster Inara nomor 22 Pakintelan, Gunung Pati. Sanggar ini juga masih aktif sampai sekarang, dan tarian yang paling favorit, menjadi favorit di sanggar kami adalah tari Semarang Hebat. Apa yang menjadi alasan tari Semarang Hebat itu menjadi favorit di Sanggar Kakak? Ya, karena tari Semarang Hebat ini yang pertama ya, dia itu menjadi ciri khas kota Semarang. Jadi kalau ada event-event kota Semarang ini pasti tari Semarang Hebat ini menjadi ikon atau ciri yang utama gitu. Terus tari Semarang Hebat ini juga mudah dipelajari ya, jadi juga mencerminkan para muda-mudi kota Semarang ya, itu untuk aktif, untuk menari, untuk berekspresi seperti itu. Baik, selanjutnya apakah ada cerita atau legenda mengenai terbentuknya dari tari Semarang Hebat ini? Ya, jadi tari Semarang Hebat ini adalah tari pengembangan dari gaya Semarang, dan tari ini itu menceritakan tentang bagaimana rasa bangga pemuda-pemudi kota Semarang dengan kemajuan Semarang itu menjadi kota yang sangat hebat dan luar biasa ya, dengan pariwisatanya, kulinernya, kemudian juga keharmonisan sosial masyarakatnya ya, dan Semarang ini kan menjadi pusat singgah perdagangan pada zaman dahulu. Jadi kota Semarang ini mempunyai perpaduan etnis gitu, dari 4 etnis yang ada Jawa, Tiongkok, kemudian Cina, dan juga Arab. Oh, iya. Untuk selanjutnya, bagaimana kisah tersebut diwujudkan dalam gerakan tariannya? Ya, karena tarian itu menggambarkan bagaimana pemuda dan pemudi kota Semarang itu dengan bangganya, maka dari gerakannya pun lebih harmonis ya, antusias, harmonis, juga gerakannya yang sangat energik seperti itu, karena penggambaran itu tadi, penggambaran pemuda dan pemudi kota Semarang. Untuk selanjutnya, dari mana inspirasi kostum dari tari Semarang Hebat ini berasal, Kak? Ya, kostum tari Semarang Hebat ini seperti yang sudah disampaikan tadi ya, tari Semarang Hebat ini kan mengakulturasi budaya tadi 4 ya, dari 4 ya, Jawa, kemudian juga ada Cina, ada Tiongkok, dan juga ada Arab. Nah, tari Semarang Hebat ini juga mengadopsi dari Cina, di mana tarian ini menggunakan kostum yang bernama encim ya, encim dengan warna merah, mendominasi warna merah, karena perpaduan itu tadi ya, diadopsi dari Cina yang cenderung dengan Cina dan Tiongkok ya, cenderung dengan warna merah seperti itu. Dan kemudian diakulturasi dengan budaya kota Semarang, di mana pakaiannya itu juga menggunakan jarik Semarangan ya, jarik Semarangan ya. Biasanya itu ada motif-motifnya, motif-motif Semarangan, ada tugu mudanya atau ada waraknya, seperti itu, yang mencerminkan tentang kota Semarang seperti itu. Berarti ciri khasnya untuk warnanya itu warna merah ya? Iya, merah. Cenderungnya merah ya. Terus selanjutnya, apakah ada perubahan desain kostum dari masa ke masa? Ya, karena tari Semarang Hebat ini termasuk ke dalam jenis tari kreasi, maka seiring perkembangan zamannya, seiring waktu, tarian ini terus mengalami modernisasi atau mengalami perkembangan ya, di mana tarian ini terus berkembang. Jadi tidak hanya ada pakem di satu titik aja. Jadi tiap tahunnya atau tiap generasinya itu pasti mengalami perubahan, entah dari
kostumnya, sanggulnya, atau dari berbagai warna ya, misal tadi dominasi merah kemudian ditambah dengan warna-warna yang lain yang berkembang di masa itu. Apakah setiap gerakannya dalam tarian Semarang Hebat ini memiliki makna, Kak? Ya, jadi tari Semarang Hebat itu punya makna ya, gerakannya terutama. Jadi gerakannya itu yang paling utama atau menjadi ciri khas dari tari Semarang Hebat ini, di mana tarinya itu mempunyai ragam gerak yang bernama itu ngondek. Ada ngeyek, kemudian genjot. Ya, kalau ngondek itu berarti dia punya gerakan putaran ya, putaran ke kanan, ke kiri menyerupai angka 8. Kemudian kalau ngeyek itu gerakan pinggul ke kanan dan ke kiri gitu, secara patah-patah. Nah, yang terakhir itu ada genjot, di mana gerakannya tubuh itu ke atas ya, menggerakkan pinggul ke kanan ke kiri secara bersamaan. Bagaimana gerakan tersebut dapat menggambarkan emosi atau pesan yang ingin disampaikan oleh penari tersebut? Ya, jadi setiap tarian itu memiliki pesan ya atau makna di dalamnya. Salah satunya juga ini tari Semarang Hebat. Setiap gerakannya Semarang Hebat itu mempunyai makna di mana tarian itu menggambarkan kelincahan, keharmonisan, kemudian juga semangat ya. Jadi kalau diharapkan itu kan pemuda-pemudi Kota Semarang itu punya sesuatu yang ditonjolkan ya, ditonjolkan. Nah, dari situlah gerakan-gerakan itu muncul seperti itu. Oke, untuk selanjutnya saya ingin bertanya terkait pencipta dari gerakan tari Semarang Hebat ini. Nah, siapa yang menciptakan gerakan-gerakan tarian ini, Pak? Ya, dari yang saya ketahui ya, karena penciptanya kan bukan saya. Jadi yang saya ketahui itu memang musiknya tari Semarang Hebat ini sudah dirilis itu dari pandemi ya 2020 ya. Ada dari Setyo Langan Budoyo itu sudah merilis kemudian iringan atau musik dari Semarang Hebat, kemudian dikembangkan oleh pemerintah Kota Semarang. Seperti itu. Apakah gerakan-gerakan ini hasil dari tradisi turun-temurun atau hasil kreasi baru dari masyarakat Semarang? Ya, ini termasuk yang seperti yang saya sudah sampaikan ya sebelumnya. Ini termasuk ke kreasi baru ya. Jadi ada munculan gitu ya. Munculan ya, ada inovasi, ada munculan baru gitu, perkembangan dari zaman ini. Terus selanjutnya, alat musik apa saja yang biasanya digunakan untuk mengiringi tarian Semarang Hebat ini, Pak? Ya, ini yang menjadi ciri khas Kota Semarang ini ya. Nah, kalau tari-tari yang lain itu sama, hampir sama ya, punya gamelan sama. Semarang juga gamelan. Yang membedakan adalah satu, gambang. Nah, ya. Jadi yang Semarang ini ya, ciri khasnya, instrumennya itu dia punya yang namanya gambang Semarang. Ya, jadi kalau tariannya ini apakah ada gamelannya dan lain sebagainya, bonang kan? Ya ada, hanya saja yang menjadi ciri khasnya itu adalah gambangnya ini, gambang Semarangan. Gitu. Untuk selanjutnya, bagaimana musik dapat mempengaruhi dinamika gerakan dalam tarian? Apakah ada ciri khas dari musik tersebut? Ya, musik yang digunakan di tari Semarang Hebat ini termasuk jenis yang musik eksternal ya, jadi musik yang berasal dari luar penari ya, dimana tadi yang menggunakan gamelan dan juga penambahan dari gambang itu tadi. Musik ini sebenarnya dapat mempengaruhi dinamika gerakan ya dalam tarian, dimana musik itu bisa membuat penari lebih berirama, lebih ritmis ya, lebih kompak, lebih dinamis seperti itu. Juga musik juga membantu untuk mempertegas ekspresi si penari, kemudian juga musik juga dapat membantu menjiwai ya, mengekspresikan penari, kemudian juga dapat menghadirkan suasana ya yang meriah, yang senang seperti itu. Dan yang terakhir pastinya kalau ada musik gitu ya, dinamika musik itu membuat tarian itu lebih enak dilihat seperti itu ya. Iya, betul sekali. karena penarinya itu kan bisa mengekspresikan gitu ya, seperti itu. Terus selanjutnya, tarian Hebat Semarang tersebut biasanya digunakan untuk acara apa, Kak? Ya, jadi
tari Semarang Hebat ini kan tari ciri khas ya dari kota Iya. Semarang. Nah, jadi kalau ada event-event kota Semarang ini pasti nih yang nomor satu adalah tari Semarang Hebat gitu Paling ya, ditunggu paling ya. ditunggu ya. Nah, jadi kalau misalkan ada penyambutan tamu dari kota lain yang datang ke kota Semarang tercinta ini ya, wah ini pasti disuguhkan dengan tari-tari Semarang Hebat. Atau pada saat biasanya lomba antar sekolah, karena tarian Semarang Hebat ini juga menjadi tari pembelajaran di sekolah ya. Jadi anak-anak di kota Semarang ini ya, pemuda-pemudi yang masih remaja gitu, itu sudah menjadi jiwanya ini ya tari, salah satunya ya tari Semarang Hebat ini. Walaupun banyak ya tarian-tarian kota Semarang yang lainnya. Seperti itu. Dalam penampilannya sendiri, apakah tarian Hebat Semarang ini untuk tarian laki-laki maupun perempuan digabung atau dipisah, Kak? Biasanya. Sebenarnya tari Semarang Hebat ini merupakan tari berpasangan. Berpasangan itu artinya ada interaksi ya antara penari satu dengan penari lainnya. Nah, yang dimaksud interaksi dengan penari satu dengan yang lainnya ini adalah pemuda dan pemudinya. Jadi ada putra dan putrinya. Ya, interaksi antara dua orang ini. Penari putra dengan penari putri. Nah, jadi sebenarnya tarian ini kategori adalah tari berpasangan. Tapi karena suatu hal gitu ya, kita tidak memaksakan tarian itu untuk berpasangan. Bisa saja digunakan hanya putrinya saja ya, atau putranya saja, seperti itu. Oke. Di balik kostum dan properti yang digunakan itu apakah juga terdapat makna yang tersirat? Properti dari tari Semarang Hebat itu apa, Kak? Selain busananya sendiri. Ya, kalau properti itu kita tidak menggunakan properti yang seperti caping begitu ya, tidak ya. Jadi yang properti yang melekat di tubuh penari itu hanyalah sampur yang digunakan. Sampur. Ya, sampur itu kan selendang yang untuk penari itu ya. Nah, sampur yang dipakai di Semarang Hebat ini juga cenderung dengan warna merah. Itu tadi ya. Cina itu ya, Kak? Iya, karena penggambaran dari Cina itu tadi ya, mengadopsi dari akulturasi budaya dari Cina. Nah, sampur ini menjadi properti yang digunakan selama menari seperti itu ya, melekat di pinggang penari yang perempuan seperti itu. Nah, ini untuk menggambarkan yaitu tadi kelincahan gadis-gadis ya, gadis-gadis kota Semarang ini nih, yang lincah, yang cantik, yang menggemaskan seperti itu ya. Menggemaskan. Oh ya, dari kami interviewnya cukup sekian. Terima kasih kepada Kak Anes yang telah meluangkan waktu untuk kami. Untuk selanjutnya mungkin kita bisa kayak gerak bersama mengenai kayak ikon dari gerakan tari yang tadi Semarang Hebat. Oh, Ya, bisa kayak contohnya apa gitu, Oh Kak? iya. Bareng-bareng di Oke, sini. bareng-bareng ya. Iya, Ayo, iya. ayo bareng-bareng. Untuk bisa dijawab. Kita gerakannya ya. Ini. Terus maju lagi. Nah, harusnya pakai sampur ya. Tapi nggak usah, nggak apa-apa dulu deh ya. Ini sedikit aja seperti itu. Oke. Sudah? Ya. Gerakan dari Semarang. Tari Semarang Hebat. Semarang. Ya. Jadi akhirnya kayak gitu ya tadi itu ya. Iya, ada gerakan ini. Ada gerakan yang berputar pinggulnya aja ya. Tadi ada ayo. Berputar pinggulnya aja, pinggulnya. Ya, seperti itu ya. Menyenangkan ya. Iya. Terima kasih ya, Kak. Mohon maaf karena telah mengganggu waktu Kakak. Ya, terima kasih.